kopi. Caranya gimana biar dapat salinan buku? Entah nyalin sendiri, entah ada tolong bayar orang nyalin. Itulah tugas Al-Warraq, menjual kertas dan juga ya kayak sekarang apa? Toko-toko bilang bisa beli kertas HPS di situ kan? Bisa fotokopi juga Al-Warraq. Dari sini maka harapannya para ulama nanti ketika menjadi ulama tarjih mungkin perlu juga jika memungkinkan ya dan tidak mengganggu ketarjihan, dia punya apa? Punya side job untuk menopang kemandiriannya. Di Misra, di negeri Mesir, ya. Lanjut. Hadza dzikru bayani aqidati Ahlussunnah wal Jamaah ala madhhabi fuqaha Ibnu Oke, sebentar. Jadi yang akan beliau sebutkan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah digunakan oleh siapa? Mu'tahawi. Pada tadi kita ada sebutkan beliau ini hidupnya ya walaupun cukup sejarah tapi masih lebih duluan dibandingkan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dari sini anggapan bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama kali menggunakan Imam Abu Hasan Asy'ari tidak tepat. Bahkan kalau yang dikatakan mempopulerkan masih ada benarnya tapi juga masih kurang tepat ya, karena istilah tersebut memang sudah banyak digunakan ulama-ulama di era abad ketiga ya. Bahkan diriwayatkan dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang tulis Al-Hafidz Al-Lalaka'i, Ibnu Abbas menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah, lawan dari keyakinan yang baharu, keyakinan yang belum ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Jadi bukan sunnah di sini lawan daripada apa? Wajib atau mubah, makruh, harga gitu. Jadi ahli sunnah maksudnya bukan ahli bid'ah. Paham ya? Jangan-jangan itu dasar ahli sunnah doang. Sunnah gitu. Apa cuma sunnah gitu. Ahlinya cuma sunnah. Enggak gitu. Ahli sunnah ya ini bukan ahli bid'ah. Sunnah itu artinya secara bahasa thariqah, jalan, jadi jalan Nabi SAW. Dan al-jamaah maksudnya para sahabat. Yang dimaksud al-jamaah diterangkan Syekh Sa'id Fadah dan lain-lain ulama adalah sahabat. Ya, berarti ahlu sunnah wal jamaah mereka-mereka yang sesuai dengan sunnahnya Nabi dan juga jalannya siapa? Sahabat. Itulah persis seperti hadis Nabi, kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya tentang siapa firman najah orang selamat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi menjawab apa? Mereka yang sama seperti aku dan sahabat. Majelis Tarjih begitu dalam fatwanya. Di jilid 2 Kajian Agama, Majelis Tarjih menyebutkan generasi terbaik pengamal Islam adalah generasi Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, gitu ya. Jadi satu hal yang penting karena khawatir di beberapa tempat dianggap bahwa Muhammadiyah ini nggak sesuai dengan para sahabat. Ya, Muhammadiyah menjadikan generasi sahabat sebagai role model, sebagaimana umumnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seandainya ditanya, apakah sudah ada generasi Islam berkemajuan? Jawabannya apa? Sudah ada lah. Siapa role modelnya? Para sahabat. Mereka berkemajuan dengan semua rukun Islam berkemajuan yang 5 itu. Dalam misalnya Islam berkemajuan ada 5 karakter Islam berkemajuan. Mudah-mudahan pada apa? Yang pertama apa? Tauhid. Para sahabat kurang apa mereka? Menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia, menegakkan tauhid. Yang kedua apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana enggak? Kita dapat riwayat Quran dan Sunnah melalui mereka. Mereka yang menuliskan Quran pertama kali, menuliskan Sunnah pertama kali, mereka. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Kurang apa mereka? Para sahabat ada mujtahid. Para sahabat juga melakukan tajdid, pemurnian akidah dan ibadah makhluk, purifikasi dan juga dinamisasi pembaharuan dalam hal selain akidah dan ibadah makhluk. Para sahabat ketika jihad menggunakan beberapa senjata yang Romawi seperti manjanik, strategi perangnya Persia seperti Khandaq. Ketika menguasai beberapa wilayah mengadopsi sistem-sistem
administrasi modern waktu itu berkemajuan sekali Pak. Umar bin Khattab bikin Diwanul Atom, lain-lain bikin kepangkatan keamiran yang semua itu sebenarnya sebagai diterangkan Imam Al-Qahtani mengambil banyak dari peradaban-peradaban sekitar sesuai dengan kemajuan zaman. Yang keempat apa? Islam berkemajuan. Wasatiyah. Para sahabat wasatiyah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Yang kelima apa? Karakter Islam berkemajuan, rahmatan dan alamin. Di masa para sahabat yang enak bukan hanya muslimin yang mendapatkan rahmat, tapi juga non muslim, tapi juga makhluk lain selain manusia. Oke, alamat hadis fuqaha. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi kok ada lanjutannya? Alamat hadis fuqaha milah, sesuai mazhab para fuqaha. Al-milah ini agama. Jadi kita perlu tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu atau Ahlussunnah wal Jamaah itu satu firqah. Satu apa? Tapi di dalamnya ada mazhab-mazhab. Ya. Waktu zaman Imam At-Tahawi yang terkenal dua mazhab. Nanti beliau akan singgung juga di akhir. Yang terlalu mazhabnya fuqaha itulah Hanafiyah. Itulah yang disilahkan sejumlah peneliti proto-maturidi. Proto-maturidiyah. Maturidiyah sendiri memang awalnya disebutnya bukan Maturidiyah, awalnya disebutnya apa? Populernya Hanafiyah. Ya, Hanafiyah. Itu baru populer disebut Maturidiyah ya. Agak belakangan misalnya di zamannya Imam Abdul Mu'in An-Nasafi, penulis Tafsiratul Adillah dan lain-lain. Itu baru kira-kira di abad ke-6 baru disebut Maturidiyah. Kemudian dia menyebut ada kelompok Al-Maturidiyah, Imam An-Nawawi menyebut ada kelompok Al-Maturidiyah. Tapi sebelumnya dikenal dengan nama apa? Hanafiyah. Dan masih banyak terus juga literatur sahabat itu yang menyebut diri sebagai Hanafiyah. Di Al-Mawaqif Imam Al-Iji menyebutnya Al-Hanafiyah dan lain-lainnya. Jadi itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah tadi kan fuqaha. Yang kedua apa berarti? Muhadditsun, ahlul hadis. Jadi ada ahlul fuqaha, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, dan ahlul hadis. Siapa itu? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sempat ada masanya waktu itu kesalahpahaman antara dua kalangan ini. Sehingga di sebagian literatur para ulama klasik itu ada semacam riwayat yang menyebutkan Imam Abu Hanifah itu punya problem. Di antara yang paling terkenal adalah beliau dan kelompoknya disebut sebagai Murji'atul Fuqaha. Pernah dengar istilah ini? Nanti kita jelaskan uraian lebih dalam ketika sampai perkataan penulis wal iman wahid wa ahlu fi asli sawa wa tafadhul minhu bil khusyat wa tuqah dan seterusnya. Nanti kita uraikan. Tapi biar tahu dulu bahwa awal-awalnya itu sesama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada apa? Ada sedikit perbedaan. Ada dua mazhab. Nanti baru berkembang setelah itu al-hadis ada yang sangat kuat nuansa aklinya, kemudian punya beberapa tarikh sendiri, itulah berkembang jadi mazhab apa? Asy'ari. Dan ada yang tetap bertahan di atas keklasikannya, walaupun juga kadang-kadang mengadopsi argumen-argumen logis dari kelompok lainnya. Itulah dikenal dengan nama Athariyah. Jadi kalau mau dibuat kelompok pemetaan seperti ini awalnya. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian awalnya dua mazhab, yaitu apa? Al-Fuqaha atau juga Ashabul Ar-Ra'i. Dalam fikih juga, dalam akidah juga ada sedikit berbeda. Dan Al-Muhadditsun, sebutnya Ashabul Hadits. Nanti Ashabul Hadits ada dua. Ini menjadi apa tadi? Maturidiyah.
Ini menjadi apa? Asy'ariyah. Nah ini supaya agak kelihatan nama tokoh ya, kita pakai istilah lainnya Al-Hanbaliyah. Ibnu Taimiyah sendiri sering menggunakan juga istilah Al-Hanbaliyah. Maksudnya Al-Athariyah. Orang sekarang bilang As-Salafiyah, Al-Wahabiyah gitu kayak gitu. Tapi itu juga tujuannya. Ya, secara umum. Ini berarti ini 3 kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lainnya apa tadi? Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kanatil Hanbaliyah wal Asy'ariyah yadan wahidah. Dulunya satu tangan. Bahkan yang ngomong itu Ibnu Taimiyah bukan orang, tapi Al-Hafidz Ibnu Asakir, sekitar 1 abad sebelum Ibnu Taimiyah. Setengah abad. Dulunya apa? Satu tangan. Nah, kenapa ada apa seperti beda di sini? Nah, itulah karena dari awal sudah ada diskusi antara Ashabul Ra'i dengan Ashabul Hadis. Ya. Siapa-siapa nih? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah satu firqah, namun berapa mazhab? Setidaknya 3. Bisa kita ngomongkan di sini secara umum ya, 3 mazhab. Ya. Nah, yang dimaksud di akidah Tahawi ini adalah sebenarnya aslinya itu Ahlussunnah wal Jamaah mazhabnya siapa? Sebenarnya Maturidiyah. Maka syarah pertama akidah Tahawi itu ditulis oleh ulama Maturidi. Ini saya pegang syarahnya Imam Mankubars An-Nasiri. Wafat tahun 652. Itu yang kita jadikan ambilan utama di perwakilan Maturidiyah. Syarahnya siapa? Imam Mankubars, ambil gitu. Soalnya orang Turki, turunan Turki. Mankubars An-Nasiri. Wafat tahun berapa tadi? 6. Ini masih sampai sekarang syarah terbaik Tahawiyah untuk ulama Maturidi. Ya. Dan beliau banyak diringkas, dikembangkan oleh ulama Maturidi. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kalau memang ini akidah dari awalnya dia jelas Ahlussunnah wal Jamaah sesuai mazhabnya siapa? Maturidiyah gitu, gampang gitu ya. Sesuai mazhab Maturidiyah. Kenapa tiba-tiba ulama-ulama Hanbaliyah dan Asy'ariyah itu ikut-ikutan bersyarah? Nah, inilah kemudian akidah Tahawiyah, bahkan sampai Syekh Abdul Yusuf itu apresiasi betul. Kata beliau, ini ujung-ujungnya meskipun di awal bilang akidah Maturidiyah, kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya cara pengungkapannya sangat menyatukan. Sehingga layak disebut sebagai akidah Islamiyah gitu ya. Cukup aja supaya menghindari ya mungkin anggapan bahwa itu cuma di mereka kan. Jadi ada upaya dan itu diakui oleh para pensyarah semua bahwa Imam At-Tahawi itu memang menggunakan kalimat-kalimat yang relatif umum. Tujuannya apa? Ya tujuannya karena kalau dirinci satu isu makin dirinci makin ada perbedaan ya, makin mengundang perbedaan. Makanya generasi awal kalau kita amati ucapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu global saja. Mereka tidak merinci kecuali ada keperluan. Karena itulah jadi sedikit perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam akidah. Dari zaman sahabat sudah ada. Belum lama saya sampaikan beberapa kali, termasuk di seminar yang di Temanggung ya, bahwa Syekh Muhammad guru dari guru saya itu menyebutkan, sering ya menyebutkan atau membantah anggapan nggak ada perbedaan dalam akidah. Itu waktu itu beliau merespon orang yang tidak mau mengucapkan rahimahullah pada penulis Bidul Al-Quran. Jadi ada sebagian penuntut ilmu di negara Syekh itu nggak mau menyebutin rahimahullah ke Ustaz saya itu penulis Bidul Al-Quran. Kenapa? Karena beliau ada perbedaan dalam akidah gitu. Kata saya memang sahabat gak ada dalam akidah. Terus beliau sebutkan contoh.
Jadi maksudnya begini, ya Allah aja. Bukan artinya menyetujui apa? Semua hal yang berbeda. Ini salah satu mentality yang penting. Ya, bahwa pujian, doa itu jangan dibatasi hanya kepada yang sama 100%. Otherwise kita akan kehilangan banyak sekali ulama. Itu kata Imam Az-Zahabi, kalau semua ulama beda dikit, langsung dikit langsung sudah diulamakan, kita nggak punya ulama dalam siaran barat. Apa saja itu 3 perbedaan di antara sahabat tentang dalam isu akidah ya? Yang pertama, apakah Nabi SAW melihat Gusti Allah ketika Mi'raj dengan mata kepala atau dengan mata batin? Ayo. Nah, sahabat berbeda pendapat. Itu isu akidah bukan? Isu akidah. Tapi rinci, turunan, aturan besarnya Allah ada. Mi'raj benar, nyata ya kan? Dan kalau orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala. Tapi Nabi waktu Mi'raj gimana? Nah, itu rinci. Maka sahabat tidak sahabat. Perbedaan kedua, akidah dalam masa sahabat yang disebutkan Syekh Utsaimin adalah apakah nanti yang ditimbang itu di mizan adalah kitab catatan amal ataukah amalnya yang abstrak dikonkretkan, ataukah orang yang beramal? 3 pendapat sahabat. Ada berpendapat yang timbang adalah apa? Adalah kitab catatan amalnya. Dan ini mainstreamnya pendapat seperti ini. Yang kedua, amalnya. Jadi amal dikonkretkan. Amal kan abstrak ya. Dan dikonkretkan. Dan atau yang ketiga adalah apa? Orang yang beramalnya. Ini yang perbedaan sudah rinci. Aslinya garis besarnya apa? Apa garis besarnya? Ada timbangan. Beneran, nanti garis besar lebih. Tapi lebih rinci daripada itu, Yang ketiga isu yang sahabat berbeda masih dalam akidah adalah apakah di alam kubur nanti selain umat Nabi Muhammad dan selain umat Islam ditanya apa? Jadi apakah makrobuka, komen nabi yuka itu ditanyakan juga kepada non muslim dan apakah juga ditanyakan kepada umat Islam sebelum Muhammad? Jangan lupa, agama Islam itu bukan agama yang hanya dibawa dari Muhammad SAW ya. Kan ada di HPT juga. Islam itu agama yang dibawa seluruh nabi. Bahkan sebelum nabi-nabi itu pun udah ada agama Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Huwa sama'akumul muslimina min qablu wa fi hadza. Surat Al-Hajj ayat 78. Nah, sahabat beda pendapat. Karena hadisnya begini, inna hadhil ummah tuftanu fi quburihim. Sungguh umat ini ditanya di alam kubur. Nah, gimana umat sebelum Nabi Muhammad? Bagaimana umat yang non Islam? Gitu kan? Paham ya? Nah, kayak gitu. Dari situ muncul. Tapi ini kan isu turunan. Isu besarnya apa? Pertanyaan di kubur. Itu keyakinan, kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah semua, termasuk Muhammadiyah. Ya, jadi disangka, Muhammadiyah kayaknya kalau yang kubur-kubur banyak nggak percaya deh. Itu hati-hati banyak hoaxnya ya. Saya dulu tuh bahkan sebagai Ustadz Tarji itu mengamini Astagfirullah juga. Contoh di antara hoax yang diamini sebagai oknum Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Tarji padahal. Nah, nama besar, tapi bukan di Jogja. Saya ketemu tempat lain, alhamdulillah. Bukan orang Jawa Tengah juga. Bukan apa itu Jawa, bukan tempat lain. Bilang bahwa yang nggak percaya siksa kubur, padahal ada nggak di Fatwa Tarji tentang siksa kubur? Ada disebutkan. Lo bukannya di HPT hanya menerima dalil mutawatir? Oh enggak, siksa kubur dalilnya apa? Mutawatir. Bahkan kalau mau di Quran juga ada di siksa kubur. Itu di surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Annahu yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah, Fir'aun ini disiksa
disiksa. Nanti hari kiamat terjadi akan disuruh masuk neraka. Berarti sebelumnya siksa apa tuh? Sebelumnya. Amin. Dan ayat-ayat lain juga banyak, tapi itu yang cukup jelas banget yang paling yang tadi. Betul. Hadis mutawatir. Ingat mutawatir tidak harus mutawatir bil lafaz. Cukup mutawatir apa? Bil makna. Dan total hadis mutawatir lumayan 331 hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nazmul Mutanatsir karya Imam Al-Qahtani. So, itu mau saya masuk. Pertanyaan kubur, ada juga di Quran nggak? Ada nggak? Ada. Surat Nabi Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menumbuhkan orang beriman dengan apa? La ilaha illallah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia clear lah. Kalau di akhirat gimana? Nah, ingat definisi akhirat mulai dari kapan akhirat? Setelah meninggal. Jadi setelah meninggal itu akhirat. Jadi al-iman bil yaumil akhir itu mengimani apa yang terjadi setelah meninggal. Kalau seseorang meninggal itu ada peristiwa-peristiwa itu yaumil akhirnya dia. Jadi itu di mana itu? Diteguhkannya dalam kubur. Gitu ya. Bahkan hadis juga menyebutkan seperti itu. Was'alullahu tatsbit. Hadis Abu Dawud. Fa innahu ana yus'al. Mintakan peneguhan buat saudaramu karena dia sekarang ditanya. Nah, di sini mutawatir. Dan seterusnya nanti kita bisa uraikan ini. Poinnya adalah bahwa sah-sah saja dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada mazhab-mazhab di dalamnya. Ngerti nggak? Dan mereka nggak berbeda dalam pokok berbeda. Perbedaannya jadi perbedaannya ada yang perbedaan. Ada yang pokok, akidah ya, perbedaan akidah. Dan dalam apa? Cabang. Ini istilahnya usulul akidah. Ini apa istilahnya berarti? Usulul akidah. Nah, perbedaan ini dalam pokok dan cabang itu nanti turunannya dibagi dua yang cabang. Ada yang perbedaan maknawi, istilahnya khilaf maknawi. Khilaf. Yang kedua khilaf lafzi. Perbedaan maknawi, perbedaan dia secara substantif membeda, tapi cabang. Ada lagi dia cuma beda cara apanya aja, cara mengungkapkannya aja, aslinya nggak beda. Nah itu khilaf lafzi. Nanti kita akan lihat ada contoh-contohnya. Tapi kalau perbedaan pokok ada nggak di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nggak ada. Sebagaimana nanti akan semakin jelas. Contoh tadi misalnya, Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata batin, itu khilaf maknawi. Perbedaannya substantif, memang benar-benar beda, cuma cara mengungkapkan, memang beda, tapi bukan pokok. Yang ditimbang apa? Apakah tetap amal, apakah amalnya, apakah orang beramal, itu khilaf maknawi, tapi cabang. Nanti ditanya di alam kubur apa, siapa, juga khilaf maknawi. Bisa dipahami ya? Lanjut. Siapa tokoh-tokoh mazhab Fuqaha Maturidiyah generasi awal? Lagi-lagi disebut Maturidiyah karena yang mempopulerkannya itu Imam Al-Maturidi. Nulis sangat banyak buku. Belum nulis buku. Oh, buku banyak banget. Buku kita banyak banget. Ya, Kitab Tauhid Imam Al-Maturidi nulis. Sangat nulis itu porosnya di situ. Terus belum nulis buku bantah terhadap ini, macam-macam. Terus belum nulis tafsir 10 jilid, judulnya apa? Ada tahu? Ta'wilatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Judulnya Tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu tafsir sangat kuat nuansa akidah. Jadi kan kalau tafsir itu kadang-kadang tergantung penafsirnya dia. Kalau penafsir jago fikih maka berubah bentuk tafsir jadi apa?
Jadi banyak kajian fikih. Oke. Lanjut nama-nama berikutnya. Habis Ustaz Ahmad, Ustaz Dandi, silakan. Obat. Siapa saja Alhamdulillah. 3 nama. Abi Hanifah, Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf wa Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu alaihim ajma'in. Ridwanullahi Alaihim ajma'in. Coba aja Ridwanullahi majrurnya belum? Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, soalnya tadi kita dengarnya Ridwanullahu. Terus wama ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Oke. Jadi siapa-siapa tokoh fuqahaillah itulah 3 tokoh utama dalam Hanafi. Yang pertama adalah muassis. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ini kunyah Abu Hanifah. Nama beliau siapa nama beliau? Nu'man bin Thabit. Dan di buku-buku kitab kunyah itu sering disebut dengan nama Nu'man. Ada keunikan beberapa polanya. Misalnya di kitab Baitul Mustahid itu kalau menyebut Qala Nu'man atau di Al-Ijma' Ibnu Mutir itu isyarat pelemahan. Nu'man. Tapi kalau Abu Hanifah itu apa? Isyarat penguatan dan tolak, seolah-olah tolak seperti itu. Kemudian tokoh kedua, berarti kan nama dan kunyah beliau Abu Hanifah. Nama beliau siapa? Nu'man. Ayat beliau Thabit. Kemudian ada lagi nisbah, atau boleh juga dalam hal ini sekaligus laqab. Nisbah menjadi sekaligus laqab. Itu Al-Kufi. Nah, beliau memang dari Kufah itu negara mana? Di negara mana Kufah sekarang? Di negara Irak. Saya lupa Kufah negara. Pernah timnas Indonesia tanding lawan timnas Irak di Kufah. Pernah di Basra. Beneran ngomong. Itu kata saya sekarang masih gitu. Dan sekarang udah buka lagi tuh, masya Allah, tabarakallah. Beasiswa di Irak. Coba nanti kalau ada yang berkesempatan daftar ya. S2 di Irak. Biar ngerasa S2 di Kufah, kan? S2 di Basra, jadi hidup lagi. Memori klasik. Yang kedua Abu Yusuf. Belum terkenal sama kayak gurunya dengan guru dia dengan kunyah Abu Yusuf. Nama beliau sendiri apa? Siapa? Ya'qub bin Ibrahim. Ya. Al-Ansari karena beliau yang hubungan dengan Sultan. Dan Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini tadi kita sebut. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani hakim Abu Abbasiyah yang kedua setelah Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf itu nulis buku paling terkenal itu Al-Kharaj. Itu buku keuangan kebijakan fiskal dan moneternya Khalifah Abbasiyah. Nanti hakim agung yang kedua yaitu siapa? Setelah wafat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nulis buku Asia. Itu hukum internasional. Jadi keren-keren hukum internasional. Sekarang masih diakui para lawyer barat, para yuris barat itu bahwa Muhammad bin Hasan lah pionir hukum internasional. Asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Siapa yang jadi gurunya Imam Syafi'i secara langsung? Siapa? Dari 3 nama ini siapa gurunya Imam Syafi'i secara langsung? Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini Imam Syafi'i untuk berguru langsung kepada hakim agung, ini juga deh. Jadi pembimbing, kalau kita harus istirahat waktu lagi S3 Imam Syafi'i di Baghdad, membimbing disertasi siapa? Hakim agung Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i dikasih beasiswa oleh beliau. Benar rekomendasi beliau, beasiswa dari Abbasiyah, dari Harun al-Rashid. Tapi tinggalnya di mana benar? Di rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sangat dicintai ulama lintas mazhab. Dari berbagai literatur itu lebih sering disebut. Dan semuanya dicintai sama Allah. Dan apa yang mereka yakini dari tokoh agama ini usul din. Wa yadinu nabihi rabbil alamin, dan mereka anut ya, mereka anut terhadap Allah Subhanahu wa taala.
di awal ada kata-kata hadza dzikru bayani aqidati. Nama ilmu pembahasan kita ini akidah. Tapi juga disebut tadi apa? Wa min ta'iduna min usuluddin. Nama lain dari ilmu akidah adalah ilmu usuluddin. Di antara nama lainnya juga adalah ilmu tauhid. Di antara nama lainnya adalah juga ilmu kalam. Dan buku ini awal-awalnya itu punya nama lain yang terkenal juga, yaitu Bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai dengan namanya, hadza dzikru bayannya. Ini penyebutan tentang bayan. Jadi ada juga yang menyebut kitab ini Bayan Aqidah Ahlussunnah. Poin pertama silakan. Zikrullah. Nanti ada mahasiswi saya baca. Silakan. Yaqulu fi tauhidillah wa ta'ala bi taufiqillah inna Allah wahidun la syarika lahu. Oke, cukup soal dulu. Saya pegang 3 syarat karena ini akidah tauhid sebelum dikatakan Imam Tajuddin Ibnu Subki. Ulama semua mazhab itu ya menerima dan mempelajarinya. Yaqra'unahu wa yaqbalunahu. Masyaallah. Ya. Bukan berarti semua poinnya kalau dirinci disetujui enggak, tapi poin globalnya disetujui. Paham ya? Maka saya sengaja bawa 3 syarat utama, 3 syarat mewakili lah, insyaallah. Itu syarat Imam Al-Bubar tadi An-Nasir, judulnya An-Nurul Lamia yang beliau tulis. Kemudian itu dari Maturidiyah. Kemudian syarat ditulis oleh guru saya, Syekh Said Fudan, Alhamdulillah masih hidup dan tinggal di Malaysia sekarang. Kemudian Syekh Kamil. Dan kitab yang saya dulu pelajari selama 2 tahun, sekitab ya, kitab ini. Waktu S1 syarahnya Al-Qadhi Ibn Al-Iz. Beliau secara mata fikih Hanafi, tapi secara akidah Hanafi sama lalu belajar. Beliau itu muridnya Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Katsir. Dan biasa begitu itu biasa zaman dulu. Tidak ada mata fikih, ada mata akidah. Dia sudah kelirkan di awal tadi disebut Syekh Rafiq. Tidak anti mazhab, tapi juga tidak mengafiliasikan diri ke salah satu mazhab, tidak mengikatkan diri. Makanya kalau umumnya misalnya bila Fakhri Emil itu bukan lama tapi yang memanjari, tapi mazhabiyah. Jadi mengakomodir lintas mazhabiyah. Jadi buku Al-Mazhabiyah itu nggak bisa tuh dipakai untuk Muhammadiyah sebenarnya. Harusnya kan? Karena Muhammadiyah tidak anti mazhab, tapi Muhammadiyah itu justru mengakomodir mazhab. Sekarang kita baliknya, MUI mazhabnya apa? Islam Indonesia apa? Ini deh, Darul Miftah Musriyah apa sih? Darul Miftah Musriyah apa mazhabnya? Nah, kalau seandainya Muhammadiyah disalahkan karena tidak mengafiliasikan diri ke satu mazhab, lah mengeluarkan fatwa yang besar hari ini begitu semua bisa dikatakan. Gak semuanya ya, ada yang setidaknya sebagai besar, nama-nama besarnya itu tidak mengafiliasikan diri ke satu mazhab tertentu. Tapi bukan berarti apa? Lah mazhabiyah, nggak pakai mazhab, tapi apa tadi? Mazhabiyah, jadi yang mengkaji lintas mazhab. Nah, tapi karena ini tuan rumahnya berarti Imam Tahawi kan, sing punya rumah. Beliau Hanafi, Maturidi, kita boleh sebut Islam dia. Maka dia jadi pegangan utamanya adalah yang ditulis oleh Imam Al-Bubar An-Nasir. Namun nanti saya tambahkan dari 2 syarat lain dan juga dari kerabat mertua. Jadi paham ya? Tapi dia tahu judulnya apa tadi? An-Nuru Al-Lamia. Cuma nggak saya bacakan semua, tapi istilahnya aturan utama di sini saya akan sampaikan. Yang pertama, beliau sebutkan bahwa kitab ini juga punya julukan lain, yaitu As-Samadul A'zam. Beliau sama ba'duhu, ya, ada buku akidah lah, secara umum ada yang menulis buku akidahnya itu As-Samadul A'zam. Karena memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok terbesar umat Islam. Banyak lihat hari ini. Kalau kita katakan Maturidiyah, Asy'ariyah, Salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, lah mereka ini mayoritas umat Islam, ya? Mayoritas.
Kelompok-kelompok menyimpang tuh sedikit-sedikit menyimpang. Nah itu beliau menyebut bahwa memang as-sunnah wal jamaah itu kemudian beliau bawakan hadis Ibnu Majah yang disebutkan hadis di Sirahul Ummah ketika ditanya tentang siapa orang yang selamat, Nabi jawab humul jamaah al-jamaah. Jadi yaitu menjelaskan maka ala ma ana alaihi wa ashabi hadis ini. Berarti al-jamaah sama dengan apa? Sahabat. Lanjut. Mula-mula beliau menyebutkan naqulu fi tauhidillah. Pertama kali pembahasan tentang apa? Tauhid. Berarti kata Imam Manhubas An-Nasiri, beliau ini penulis memulai dengan tauhid karena itu adalah dakwahnya para nabi. Sama. Muhammadiyah Islam kemajuan apa? Karakter pertama tadi apa karakter pertama? Kata dulu. Fa inna ma tada'u bit tauhid li'annahu awwal khitab yajib al mukallaf. Pertama karena itu kewajiban orang. Tujuan pertama apa? Tauhid. Nama lainnya ma'rifatullah. Dalam apa kitab Sulamul Usul Syekh Hafidz Al-Hakami menyebutkan awal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatul ilahi bit tauhid. Mengenal Allah dengan apa? Tauhid. Yang kedua, wa ilaihi da'atil anbiya wa rasul. Itulah tujuan utama dakwah para nabi dan rasul. Mereka mengenai tauhid tapi itu tujuan utama. Wa bihi nazalatil kutubus samawiyah. Itu juga topik utama Al-Qur'an. Ya. Syekh Asyim Kiti sebutkan perlu Al Bayan. Semua Al-Qur'an itu bicara tentang tauhid atau penerapan tauhid semuanya. Jadi kalau dikasih kesempatan satu kata tentang Quran apa? Tauhid. Dan penerapannya. Ingat tauhid tidak hanya klaim-klaim saja tapi ada penerapan. Jadi ayat tentang sholat itu sebenarnya penerapan dari tauhid. Fasoli li rabbika. Wa bihi syahida khairu qata. Syahida khalquhu aqsam al-'alam bil dalail al-mansubah. Yang pertama adalah pada Rasulullah. Maka dari sini menjadi penting para pendakwah dan setiap muslim benar-benar memperhatikan tauhid. Kayak zaman dahulu demikian. Kalau kita baca bukunya Raden Najib, kelihatan sekali tajdid yang dilakukan kayak zaman dahulu itu justru utamanya berporos pada tauhid. Soal besar kalau beliau dikatakan hanya pembaharu dalam bidang sosial, itu bidang sosial sarana untuk menguatkan tauhid. Jadi saya rumah sakit waktu itu, karena yang ada rumah sakit waktu itu rumah sakit siapa? Belanda. Bermasalah nggak? Kalau orang Islam diobati di sana, bermasalah apa masalahnya? Jangan-jangan pas meninggal dia lain. Dari talqini minimal dari talqini lain lalu nggak minimal. Jadi dia lain-lain. Dan jadi sangat kuat. Belum lagi dari sisi izah. Jadi orang ada yang mohon maaf pindah agama gara-gara itu. Maka kini mendalam diberikan rumah sakit dan kita diwujudkan dengan PKU pertama di Gamping deh. PKU pertama di jalan ya, depan PP itu ya. Kemudian sekolah sama. Sekolah waktu itu sekolah-sekolah modern yang kayak gini modelnya cuma dimiliki oleh Belanda. Jadi mendalam ingin menjaga umat Islam supaya jangan, kalau mau yang modern itu kita yang punya loh. Nggak harus sekolah-sekolah Belanda. Jadi itu justru sarana menguatkan dakwah apa? Jadi bisa dilihat nih, 12 pembaharuan kajian Ahmad Dahlan yang disebutkan Raden Najib itu semuanya secara umum ya berhubungan dengan tauhid. Termasuk masalah syirik, tahayul, khurafat juga berhubungan dengan tauhid. Lanjut. Mutaqidina bi taufiqillah. Inna Allaha wahidun la syarika lahu. Allah Maha Esa, tidak ada apanya serikat. Berarti di sini pembahasan tauhid langsung dihubungkan dengan lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Syirik. Tidak boleh syirik. Nah, biasanya kalau begini, ada yang syarat-syarat paham itu membawakan pembagi tauhid. Biasanya. Itu apa? Misalnya tauhid
ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma. Nah ini pembagian tauhid seperti ini dengan konsep yang benar itu disetujui semua kelompok ini dengan konsep yang benar, ya, dengan konsep yang memang itu dimaksudkan oleh teoris-teoris, misalnya yang disebut intinya. Sebelumnya lagi sebetulnya ada, yaitu Al-Hafidz Ibnu Battal, atau dikeluarkan Ibnu Qayyim, termasuk dalam kitab beliau yang terkenal Madarij Salikin, itu kitab sufi, kitab tasawuf, ya, dikaji lintas kalangan. Tapi di situ beliau tegaskan kalau itu tiga, ya. Juga menjadi pendapat bisa dikatakan mu'tamad di kalangan Hanbaliyah. Jadi bukan cuma Wahabi, tapi apa? Hanbali beneran. Jadi sebelum Wahabi juga Imam Safarani tegaskan dalam dua buku beliau tentang tauhid tiga. Ulama-ulama Hanbali di Mesir waktu itu sebelum Ibnu Abdul Wahab juga sama, sebelum Wahabi ada, misalnya Imam Mar'i, ulama Azhar, Imam Mar'i akan juga tegaskan di dalam sama. Jadi secara makna itu satu hal yang disetujui. Nah, yang nggak disetujui misalnya entah konsep ilmunya atau cara pengungkapannya. Masalahnya kita mulai dari yang cara pengungkapannya. Kenapa tauhid harus dibagi? Tauhid aja esa satu, masa dibagi-bagi? Jawabannya ini sama kayak membagi misalnya rukun sholat, gitu. Jadi kalau apa dalilnya? Tauhid enggak, kan nggak ada hadisnya. Inna tauhid dan satu, betul. Makanya juga harus berkeras-keras soal ini. Kata Syekh Muhammad Taimiyah, jangan seorang menjadikan perjuangannya dalam mempertahankan sesuatu yang secara lafal itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah. Agak biasa aja lah gitu kira-kira. Ini kaidah Muhammadiyah banget sebenarnya. Agak biasa aja lah kalau memang sesuatu itu nggak ada teks dari Quran, nggak ada teks dari Sunnah, nggak perlu apa. Terlalu hidup mati dibela. Jadi ngerti ya? Berarti itu kan soalan ya cara menguraikan penafsiran saja. Suatu yang bukan ijma, bukan teks Quran, bukan teks Sunnah. Jadi kita paham itu ijtihad ulama. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman. Sama seperti misalnya semua ulama sepakat al-sunnah secara umum ya, bahwa sifat Allah nggak boleh dibatasi. Atas dasar apa sebagian ulama misalnya umumnya dikenal Asy'ariyah ya, bilang sifat ada berapa? Sifat yang wajib dipelajari, wajib diketahui 20. 20 itu sebenarnya kata yang global, karena nggak semua ulama Syafi'i itu setuju 20-nya. Dikeluarkan 20 itu ya di tangan Imam As-Sanusi. Tangan Imam As-Sanusi. Wafat tahun 885 itu, tahun 890 itu kira-kira. Sebelumnya populer dengan nama istilah entah sifat 13, entah sifat 7. Dan bukan soalan ringan untuk dapatkan 20 karena 7 di antara itu pendapat minoritas gitu, dari Asy'ariyah. Itu 7 sifat yang di akhir apa? Kaunuhu, nah, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kan gitu ya. 7 yang sifat 20 belakangan. Itu banyak yang tidak setuju dengan Asy'ariyah. Mayoritas tidak setuju karena dianggap sebagai hal, sesuatu yang tidak wujud juga tidak makhluk. Nanti dekatnya ada waktunya. Tapi poinnya mau saya sampaikan sebagaimana sifat 20 untuk memudahkan pembelajaran, tahun 3 juga untuk apa? Memudahkan pembelajaran. Dan Muhammadiyah bisa kita katakan sebetulnya dalam fatwa dan sebagian putusannya itu mengiyakan, mengambil itu. Sambari tidak juga menjadikan sifat 20. Yang itu dalam buku pelajaran dalam Islam itu ceritakan di masa beliau itu ada sebagian pendakwa yang nggak setuju pengajaran sifat 20, tapi Bu Yahya bilang enggak apa-apa karena apa yang disampaikan benar juga, kira-kira gitu benar. Artinya Muhammadiyah nggak berat sebelahnya, intansi macam itu. Tapi tidak membatasi. Kalau tidak membatasi itu pendapat semuanya, semua mengatakan tidak membatasi. Paling-paling mereka biasanya hanya mengembalikan saja. Kalau ada sifat ini bisa dikembalikan ke sebagian sifat. Paling ini kita akan berbagi. Nah, itu masalah konsep, masalah narasi. Bagaimana masalah konsepnya? Jadi dipertanyakan adalah gimana bisa apa tuh? Abu Jahal dikatakan apa? Bertauhid rububiyah. Abu Jahal tauhid rububiyah. Bahkan sebagian narasi ekstrimnya
Dan ini keliru sebenarnya. Ya. Walaupun ada sebagian penulis Wahabi yang itu disalahin sama Wahabi yang lain. Itu Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang yang sekarang. Itu salah itu, narasi salah. Ya. Yang benar dikatakan kalau mau kayak gitu, Abu Jahal itu lebih paham. Ya, garis besar. Konsekuensi kalau bertauhid daripada sebagian orang yang sekarang. Jadi Abu Jahal yang mau begitu aja, la ilaha illallah, mau dia karena berat konsekuensi bagi Abu Jahal. Kalau mengiyakan la ilaha illallah berarti harus gak boleh nyembah atau misalnya mereka bersembah ibadah pada siapapun. Tapi mohon maaf, ada sebagian oknum orang zaman sekarang itu mengatakan la ilaha illallah bertauhid, tapi kemudian masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ada yang mempersembahkan ibadah berupa penyembelihan hewan untuk roh halus, untuk ya sesuatu yang lain lah selain daripada Allah, ya, dalam konteks ibadah. Terus ketika dinasihati, ayo ini musyrikan, oh enggak, saya tetap menyembah Allah. Nah, itu kekeliruannya. Karena la ilaha illallah artinya bukan enggak menyembah Allah, tapi artinya enggak menyembah selain Allah. Jadi selama masih menyembah Allah dan selain Allah berarti belum apa? Belum tauhid. Nah, disitulah kira-kira tingkat kepahaman Abu Jahal kalau mau dipakai narasi tersebut, ya, itu lebih baik dari sebagian orang. Yang kedua adalah sisi agak mendingnya, itu adalah kaum mendang mending adalah musyrikin zaman dulu. Itu kalau lagi kepepet, mereka ngapain? Mereka fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, itu surat apa? Luqman. Kalau kepepet mereka udah mau tenggelam naik ke perahu itu, wa idza wasyahum mawjun kaqulani da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Udah ada Allah, jadi mereka doa ikhlas, enggak ada apa-apa. Tapi kalau menajam dari badri, idza musyrik, ini musyrik banget. Berarti kalau lebih susah kah? Kalau lebih susah, tauhid murni. Kalau lagi senang, tauhidnya nggak murni, musyrik atau nggak bertauhid. Jadi kalau kepepet, doanya yang pada Allah. Kalau longgar, kepada semua juga. Ngerti ini? Nah, sementara sebagian orang oknum zaman sekarang, justru kalau kepepet, tetap aja datangnya mana? Saya kedukun. Ngerti ya? Nah, itu lebih parah ke situ. Itulah kitab Al-Arba'ah yang lalu katakan, al-musyriki zamanna al-ghal musyrikana awalin. Musyrikin dan sekarang musyrikin, kalau muslim ya bukan, yang musyrik. Ya, jadi kalau usah, wah ini maksudnya muslim, enggak, musyrik kok, kalimatnya musyrik. Musyrikin dan al-ghal musyrikan, lebih parah musyrikan itu Allah. Dari siapa? Li'annahu awalin syirkuhu firrakhai, karena orang yang dahulu syirknya kapan? Firrakha, wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanana syirkuhum daim firrakhai musyrikan. Dan ini sebenarnya semua mas setuju lah, cara bisa. Kamu musyrikin yang sekarang kebanggaan sih, buat sisi tadi. Itu satu, tidak memahami bahwa la ilaha illallah itu bertahan ya, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah karena ternyata susah juga, tetap apa? Syirik. Tapi kata-kata musyrikin zaman dulu bertauhid itu maksudnya mengakui sebagian apa? Sebagian unsur pencipta, mengakui Allah pencipta. Maksudnya itu aja. Bukan ada benar-benar tauhid yang utuh. Karena kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, ya, dalam kitab Ad-Durrul Saniyah, bahwa siapa yang tauhid rububiyah itu pokok, siapa yang ngaco dalam tauhid uluhiyah pasti ngaco juga dalam tauhid rububiyah. Ya, siapa yang salah dalam tauhid rububiyah pasti salah juga dalam tauhid uluhiyah. Siapa yang salah dalam tauhid uluhiyah pasti salah juga dalam tauhid rububiyah. Berarti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, atau orang-orang Wahabi bilang, ini ada orang musyrikin tauhid rububiyahnya gak sinkron dengan tauhid uluhiyahnya, maksudnya bukan tauhid rububiyahnya ada benar 100%, gak mungkin. Karena kalau benar 100% tidak akan menyimpang dalam tauhid uluhiyah. Ketika tauhid uluhiyah menyimpang, berarti tauhid rububiyahnya juga apa? Ada masalah.
nggak benar. Paham ya? Nah, perhubungan kita langsung ini ya. Kepada ini. Kita lihat. Ini di kitab Al-Turusaniya jadi 2. Fa'amma tauhidul rububiyyah fahuwal asl wa la yaghlabu fil ilahiyyah mustawil illa man lam yu'tihi haqqan. Tidaklah orang salah dalam uluhiyah kecuali orang yang tidak menunaikan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah juga jelas. Tidaklah orang menyimpang dalam tauhid rububiyah kecuali juga pasti menyimpang dalam tauhid apa? Rububiyah. Dalam Fathul Majid juga sama dikatakan di Fathul Majid. Fa inna rajula law aqarra bima yastahiquhu ar-rabb ta'ala min as-sifat wa nazzahu an kulli ma yunazzihuhu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli shay'in lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah wahdahu fayuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilahu mustahiqul ibadah wa yaltazimu bi ibadati wahdahu la syarika. Jadi andai ada orang musyrik mengakui Allah mencipta segala sesuatu, dia belum bertauhid. Itu ya belum. Berarti kata-kata bicara bertauhid begini. Itu maksudnya mengakui sebagai unsur tauhid. Dan dalam ilmu balaghah ada itlaqul qaul wa yuradu bihi al-juz'. Bisa seperti itu. Di Quran pun ada. Ya. Tapi tak sebelum ke Quran saya baca dulu. Ya. Kata Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau nih bisa dikatakan penulis buku pembelaan terhadap pembagian tauhid tersebut yang paling kuat. Ya. Jadi bukunya Qaulul Mufid ya kita taqsim tauhid. Beliau lam yasif ahadun min ahli ilmi man jaa bi tauhid rububiyyah bi annahu muwahhidun hakadha ala itlaq. Katanya yang bilang siapa yang tahu itu muwahhid titik enggak ada. Wa inna yusafu bil muwahhid indahu man jaa bi tauhid bi aqsabihi thalatha. Nah, contoh di Quran ya, walanya mirip ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat An-Yusuf. Allah menyebut orang musyrik apa? Mukmin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah mereka kebanyakan mereka beriman pada Allah illa wa hum musyrikun. Kecuali mereka musyrik. Nah, gimana bisa mukmin tapi juga apa? Jawabannya, yakni mukminnya dalam sebagian unsurnya bukan benar-benar mukmin hakiki. Jadi mengerti itulah itu ya, itulah kultur religius. Itu sangat biasa dalam bahasa Arab, tinggal konteksnya saja. Oke ya. Jadi jangan dianggap bahwa oh inilah yang mengafirkan orang lain gitu ya. Tapi kalau nggak dibagi juga masalah juga. Karena yakin sama-sama apa? Sama-sama mengakui keterhukuman. Biasanya kitab-kitab yang mengkritik atau penulis kontemporer yang mengkritik itu biasanya menyalahkan pemisahannya. Ya, kalau dihubungkan terhubung nggak masalah. Dan itu memang dikatakan kata Syekh Muhammad Al-Wahhab begini. Ya. Di Ad-Durrussaniyah. Fa'lam anna rububiyyata wal uluhiyyata yajtami'an wa yahtariqan.
Rububiyah dan uluhiyah itu apa? Bisa aja semakna, bisa juga beda makna. Contoh, beliau contohkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rob dan ilah di sini sama apa beda? Maksudnya penekanan maknanya sama atau beda? Tentu entitasnya sama. Rob dan ilah ya Allah juga. Cuma ketika Allah nyebut Rabbin nas, tapi juga nyebut ilahin nas, sama atau beda? Penekanan maknanya, sesuatu yang berbeda. Kalau sama pengulangan, kan gitu kan? Dan kaidah dalam tafsir gimana? Al-aslu huwa at-ta'sis, la ta'kid. Wa kama yuqalu rabbul alamin ilahul mursalin. Tapi kalau masing-masing sendiri disebut Rabb saja atau ilah saja, maka mencakup makna yang satu lagi. Contohnya fakir miskin. Kalau fakir miskin berjejer, masing-masing punya makna sendiri kan? Iya. Mana lebih parah? Ya, mayoritas ulama berpendapat fakir lebih parah. Fakir kurang dari setengah, miskin lebih dari setengah. Ini penghasilannya dari kebutuhan. Tapi kalau dipisah miskin saja atau fakir saja, masuk nggak saudaranya? Misalnya, fakir saja disebut, maka masuk miskin. Miskin saja disebut, maka masuk fakir. Bisa dimengerti. Nah, Rob dan ilah itu juga. Sehingga ketika pertanyaan kubur, mana Rob buka? Masuk di situ apa? Makna ilahiyah masuk. Dan semua ayat yang menyebutkannya Rob saja, ilah saja, itu masuk ke keduanya. Farububiyah fi hadha al-qadr hiya al-uluhiyah laysat qasimatan laha kama takunu qasimatan laha 'inda al-i'tirad. Kalau beliau fayat bagi tafakkul di hadapan masalah mesti pintar-pintar tentang isu ini, harus jeli. Nah, sayangnya benar banyak orang yang sekarang itu pelajarnya. Allah SWT. Lanjut, saya sengaja sebutkan itu karena memang di sini biasanya pembahasan pembagi tahu itu oleh para pensyarah Hanbaliyah itu sebutkan, termasuk Ibnu Abil Izz sebutkan. Ya. Dan tentang apa maknanya saya pikir ulama sudah paham karena setahu saya ulama juga sudah belajar akidah tauhid karena Syekh Fauzan ya. Lanjut. Wala syai'an ayo baca berikutnya. Wala syai'an la. Ustaz Giovino Ilham Fahriyah. Wala syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Oke, cukup. Nah, ini penguatan atas apa yang tadi disebutkan. Wala syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak berdaya atau mengalahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu. Tidak ada yang berhak disembah selain darinya. Nah, kalau yang disebut Hanbaliyah yang membagi tauhid tiga tadi, rububiyah, ilahiyah dan semua sifat, sebenarnya ada pembagian lain tauhid tiga juga, tapi itu disepakati semuanya secara naratif pun disepakati, ya, yaitu tauhid zat, apa namanya? Tauhid zat. Ini secara narasi dan makna secara umum disepakati, ini disebutkan dari tiga literatur. Yang kedua tauhid as-sifah, tauhid fi'il. Yang kedua itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Hatta Syamsul ini disebutkan ini yang di dalam at-tadbir. Maksud esa dalam zat berarti zat Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tidak terbagi dua, kemudian tauhid dalam sifat, artinya sifat-sifat Allah tunggal, ya. Jadi bisa sifat ilm itu tunggal. Yang banyak apanya? Maklum. Sifat ilmnya satu. Yang banyak maklum. Objek yang menjadi muta'allaq, ya, atau yang berkaitan dengan daripada sifat tersebut. Jadi sifat ilmunya satu, tapi yang diketahuinya banyak. Sifatnya satu. Kudroh satu, tapi yang dikudrohi banyak.
makna tauhid zat yang pertama, zat Allah tidak bisa dibagi. Yang kedua, zat Allah tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyerupai. Sifat Allah, tauhid dalam sifat dua juga, yaitu sifatnya tunggal. Sifat tunggal. Masing-masing sifat itu satu. Sifat hayatun wahidah. Sifat qudrah wahidah. Terus makna kedua, tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang berserikat dalam sifat Allah tersebut. Dalam fi'il itu satu saja, yaitu tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam fi'il tersebut. Jadi ada nggak Allah ketika mau mencipta, emang minta tolong orang lain nggak? Enggak. Nah, terus gimana dong dengan yang dilakukan manusia? Misalnya Nabi Ibrahim mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian buat dengan berbuat. Loh, apa berarti kita juga berserikat dalam apa? Dalam pembuatan kopi misalnya. Kopi ciptaan siapa? Nih gelas kopi ini. Tapi ciptaan Allah juga. Nah, itu manusia gimana? Nah, manusia sebagai sebab, apa istilahnya? Sebab. Ya. Jadi manusia itu atau siapapun apapun di dunia itu sebab. Pencipta tetap siapa? Allah. Manusia berbuat menjadi sebab, tapi bukan pencipta. Secara hakiki pencipta siapa? Allah. Allah mencipta dengan sebab. Gak harus Allah mencipta itu tanpa sebab, harus. Bisa, tapi Allah umumnya sunat Allah dengan mencipta tanpa sebab. Jadi tidak ada yang berserikat dengan perbuatan Allah. Gak ada. Allah ketika menghidupkan, Allah berserikat nggak sama yang lain? Enggak. Barang 1% pun enggak. Jadi enggak 99% Allah 1% enggak. Jadi ketika kita mengangkat atau saya nih mengangkat botol ini, siapa yang menciptakan mengangkat perbuatan mengangkat botol ini? Allah yang menciptakan. Saya ngapain? Sebabnya ini 100% perbuatan saya ciptaan Allah. 100%. Enggak ada. Saya sumbangsi 1%. Makanya kalimatnya la haula lontai lebih enggak ada. Itu tauhid dalam perbuatan. Ya Allah Tuhan dalam zatnya tidak bisa dibagi zat Allah dan tidak ada yang apa? Menyerupai zat Allah. Itulah kata penulis wa la syai'a mithluhu. Oke. Nah, 5 ini ada istilahnya, yaitu al-umumul khamsah. Istilahnya al-umumul. Ini biasa disebutkan Imam Ad-Dasuki dalam Hasyiah terhadap Imam Barohi, disebutkan Imam As-Sawi dalam Hasyiah terhadap Tafsir Jalalain, juga terhadap Syarah Jawahir Tauhid. Al-Qumul Khamsah, yaitu kalimatnya pakai nafyu al-Qumul Khamsah, penafian kam yang 5. Ini tidak bisa dibagi, itu misalnya kam muttasil. Kam muttasil dalam zat. Tidak ada yang menyerupai, itu apa? Kam munfasil. Kan berkaitannya selain Allah. Kam apa? Sifat Allah tunggal. Kam apa yang muttasil atau munfasil? Muttasil. Kam muttasil. Tidak ada yang menyerupai sifat Allah. Berarti apa? Munfasil. Kam munfasil. Tidak ada yang berserikat dalam perbuatan Allah, berarti kamu munfasil saja. Ini kam yang 5 itu kam muttasil fi dzat, kam munfasil fil dzat. Kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Kam munfasil fil fi'l. Inilah
Tauhid, pembagian tauhid yang sarana itu disepakati semuanya. 3 ini disepakati. Maka kalau seandainya pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat disalahkan karena pembagiannya yang tidak ada eksplisit dalam Quran dan Sunnah, ini pun sama. Kalau gitu disalahkan itu. Kalau kita katakan ini benar sesuai dalil untuk memudahkan, itu juga sama tujuan untuk apa? Memudahkan. Wala ilaha ghairuh. Ini biasanya para pensyarah yang membagi tauhid jadi 3 coba akan bilang ini la ilaha ghairuh. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Ini. Tidak ada yang berarti sebesar Allah. Jadi konsekuensi dari mengakui Allah saja yang mencipta, Allah saja mengatur. Apa konsekuensinya? Allah saja yang suka. Al-mustahil lil ibadati wa rabb wahda. Yang berhak diibadahi siapa? Allah. Jangan Allah yang minta sendirian. Allah saja yang mencipta. Tapi giliran ibadah kita cuma selain Allah dan selain Allah. Zalim enggak? Zalim. Inna syirka la-dzulmun. Sama misalnya istri bilang, "Aku yang nyuci bajumu, aku yang ngasuh anakmu, aku yang masakin untuk kamu. Tapi kenapa kamu?" Nah, mendoakan aku. Zalim enggak? Zalim. Bisa suami juga bisa balik. Aku yang nyari nafkah untuk kamu. Kenapa kamu masih mendoakan aku dengan mantan kamu? Zalim itu. Harusnya kalau memang yang nyipta cuma Allah, yang disebut cuma Allah. Makanya kalau ada orang nyembah selain Allah, berarti itu tanda bahwa di hati dia sebenarnya selain Allah juga apa? Juga punya prosentase tertentu dalam pengaturan dalam penciptaan. Kata Syaikhul Islam Taimiyah dalam Syarah Al-Asbahaniyah, kemusyrikan orang jahiliyah itu bukan mereka menegasikan manfaat dan mudarat dari berhala-berhala. Enggak, mereka nggak menegasikan total. Mereka katakan itu secara apa? Parsial, ada kuasanya. Bisa dimengerti. Makanya kaum Nabi Hud mengatakan apa di surat Nabi Hud? Inna qulu illa taraka alihatuna bisu. Kami menganggap bahwa berhala-berhala kami itu sudah bikin celaka kau. Nah, jadi berhala punya apa? Punya kuasa parsial. Musyrikin jadi begitu. Sama. Mereka punya keyakinan bahwa berhala-berhala itu punya kuasa. Tapi apa kuasanya? Parsial. Bisa dimengerti? Bisa difahami nih? Sedikit lagi. Saya sedikit lagi. Qadimun. Silakan berikutnya. Muhammad Abil. Sesi berikutnya kalau tidak Qadimun. Qadimun bila tidain, daimun bila tihain. Terus ini La yanfa wa la yafna wa la yadin. Oke cukup. Ini aja. Qadimun bila tidak, Allah maha awal. Qadim di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah beda pendapat. Apakah dia nama ataukah dia bukan nama? Ya. Sebagian ulama bilang nama. Namanya minoritas. Ya. Kenapa? Ini termasuk Imam Al-Kubas. Jadi salah besar kalau kita menganggap yang mempermasalahkan kata Qadim di sini cuma Wahabi kan biasanya dulu aja bebas tuh. Catatan kayak gini lihat kata Syekh Ibnu apa? Berhubung. Adalah berlebihan fi asmaul husna. Kemana bahani syari maksudnya Imam Al-Izzi. Wa ghairu wa inna ma dzakara katsir min ulama al-kalam yuthbitu bihi wujudahu qabla kulli syai'. Kita nggak mau berdalam meneliti secara utuh ya, cuma kalimatnya adalah bahwa poinnya yang menganggap ini bukan merupakan asmaul husna itu bukan cuma dari kalangan Hanbaliyah. Bahkan kalangan Hanbaliyah ada yang mengatakan itu asmaul husna. Misalnya Imam Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid itu katakan Al-Qadim itu termasuk asmaul husna. Kenapa? Karena ada di hadis riwayat Ibnu Majah ketika penyebutan 99. Jadi hadis penyebutan 99 nama itu nggak cuma riwayat Tirmizi yang dihafal umumnya orang, itu riwayat
At-Tirmidzi. Kalau riwayat Ibnu Majah ada bedanya sedikit. Salah satu perbedaannya disebutkan di situ apa? Al-Qadim. Ya. Karena hadisnya bermasalah. Makanya umumnya ulama nggak mau pakai sebagai nama. Termasuk Imam Al-Qubas Al-Maturidi. Lo katakan begitu ketika kalimat Qadim bilang tidak, tapi ini wal Qadim al-aslu fi asma'illahi at-tawqif syar'i bi kitabin natiq aw khabarin mutawatir wa la yujadu fil kitab fi asma'i ta'ala lafzul qadim wa la fil mutawatir wa inna warna fi ba'di akhbaril ahad sebagai misalnya wal aqaidu inna tubna ala dalail mujibat lil ilmi qat'an bukan. Jadi kalau secara hadis ada sebagai nama. Tapi kata beliau, waqad adbal ulama al-uqalau min al-awwal wal akhir ala tasmiyati sani'il alami qadiman. Tapi udah ada ijma bahwa Allah disebut dengan nama apa? Qadim, qadim. Dari sini maka cara mengaburkan dua pandangan ini. Kalau dimaksudkan sebagai nama, maka debatable. Karena ada yang menganggap hadisnya sahih, bisa jadi dalil, ada enggak? Atau ada yang enggak dalil bukan hadis, tapi dari ijma. Yang lain kalau nggak sama ijma. Tapi yang paling menenangkan adalah minimal dia sebagai apa? Pengabaran. Istilahnya wasaf atau ikhbar, bukan pensifatan ya. Pengabaran. Dalam kitab Bada'iul Fawaid Ibnu Qayyim itu membagi di 3 level terkait dengan Allah. Paling pertama, nama. Ini paling ketat. Paling pertama apa? Nama. Atau atasnya. Atasnya. Agak ringan, al-tawsif. Pensifatan. Paling ringan banget adalah apa? Al-ikhbar. Yang ini harus ada dalil berbentuk apa? Nama. Kalau ini harus ada dalil, tapi tidak harus eksplisit. Bagi beliau, misalnya contoh, tidak harus itu sebagai sifat, nggak harus kalimatnya harus begitu. Jadi bisa berbentuk kata kerja. Ya, misalnya yang sering nanti disebutkan Imam Tahawi juga, di antara sifat Allah adalah wallahu yaghdab, Allah apa? Marah, murka. Ya, tapi nggak boleh namain Allah al-ghadib, nggak boleh. Jadi apa yang boleh dalam tausif belum tentu boleh dalam tasmiyah. Tapi yang boleh dalam tasmiyah pasti apa? Bukan tausif. Misalnya Allah punya nama Al-Hakim, ya. Maka di antara sifat Allah berarti apa? Punya sifat hikmah. Sifat hikmah ini ditetapkan Hanbaliyah dan Maturidiyah, ya. Sifat hikmah. Di antara nama Allah Al-Qadir, berarti Allah punya sifat apa? Qudrah. Namanya Qadir, sifatnya Qudrah. Gitu ya. Nah, paling ringan itu ikhbar. Ikhbar tuh lebih ringan. Gak harus betul dari yang gak negatif konteksnya. Nah, Ibnu Qayyim mencontohkan Qadim. Gitu. Aku jadi aneh gak ada dalilnya, gak apa-apa. Yang penting konteksnya apa? Pengabaran. Itlaq hadza ism, cuma menyebut aja. Contoh lain misalnya syahid. Allah disebut apa sebagai syahid dalam Sahih Bukhari? Bab yuqalillahi syahid, Allah disebut sesuatu. Tapi apa itu nama Allah? Asy-syahid enggak? Sifat Allah? Bukan juga. Apa dong? Pengabaran. Itu bisa menjawab pertanyaan, boleh kita bilang Gusti Allah? Boleh nggak? Apa dalilnya Gusti? Ya minimal nggak buruk. Berarti masuk level berapa? 3 pengabaran aja Gusti Allah. Allah kata Allah sangat baik. Emang ada baik gitu dulu.
Allah. Apalah biasanya orang kadang-kadang suka terkait dengan Allah itu macam-macam lah. Atau misalnya menyebut Allah dengan bahasa-bahasa yang beragam, Tuhan. Dulu ada masanya diperdebatkan, boleh nggak nyebut Allah dengan apa? Tuhan. Biar sampai angkat suara soal itu. Karena dia mempermasalahkan. Nah, kita katakan kalau bukan ikhbar apa? Jadi qadim boleh. Makanya Ibnu Abilis sendiri itu dalam matan beliau yang lain, Al-Urjuzaliyah itu menggunakan istilah qadim. Ya. Dalam kitab sirah dulu pakai istilah qadim. Alhamdulillahil qadimil bari. Al-qadim al-bari. Ada beliau mengkritik qadim sebagai nama Allah, tapi boleh sebagai apa? Ikhbar. Jadi simpulannya qadim boleh nama Allah menurut sebagian ulama, tapi satu hal yang disepakati dia minimal sebagai apa? Ikhbar, pengabaran. Ini lebih ringan. Allah besar segitu dulu, nanti kita lanjut lagi. Berapa ya? Selasa. Ya, maksimalkan istirahatnya. Ini daurah itu berturut-turut. Ya, mirip-mirip kayak Baitul Aqam. Ya, mirip-mirip. Jadi kalau ini istirahat, benar istirahat. Supaya istirahatnya tidak salah waktu. Ya. Kalau istirahatnya salah waktu, nanti waktu istirahat main, waktunya materi istirahat. Takutnya begini kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.